Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan teknik dasar fotografi. Apa itu fotografi? Fotografi berasal dari kata Yunani yaitu photos yang berarti cahaya dan grafo yang berarti melukis. Jadi fotografi itu adalah proses melukis dengan menggunakan media cahaya. Fotografi adalah seni atau suatu proses penghasilan gambar dan cahaya yang dipantulkan oleh objek masuk ke lensa kemudian diteruskan ke bidang film sehingga menghasilkan gambar. Di slide ini kita akan mengenal jenis kamera. Kamera memiliki beberapa jenis. Pertama, viewfinder kamera. 2. View kamera. 3. Twins lensa kamera atau box. 4. SLR atau single lens reflex. 5. Instamic kamera. 6. Polaroid kamera. 7. Kamera digital. Mengenal exposure kamera. ISO. ISO itu adalah ukuran seberapa sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Biasanya dia itu menangkap sebuah cahaya dari luar atau mengatur sebuah cahaya yang berada di sebuah kamera. Diafragma. Seberapa besar lensa terbuka saat foto diambil. Diafragma itu adalah pengaturan cahaya yang masuk ke dalam lensa sehingga menghasilkan cahaya yang cukup untuk membuat gambar. Shutter speed, rentan waktu jendela di depan sensor kamera terbuka. Shutter speed adalah waktu si lensa itu menutup dan membuka lensa kamera tersebut. Di dalam fotografi juga ada beberapa teknik pengambilan gambar, seperti angle of view. Angle of view adalah sudut pandang dalam pengambilan objek foto. Sudut pandang berbeda dengan sudut liput yang ada sudut cahaya insiden yang diproyeksi lensa ke bidang. Kedua, bokeh. Bokeh merupakan sebuah kata yang berasal dari kata Jepang, bokeh, yang berarti blur atau buram. Bokeh sendiri membuat foto menghasilkan efek blur pada latar belakang foto sehingga seolah memisahkan jarak di antara objek terdekat dan objek terjauh dari kamera. 3. Depth of field. DOF atau depth of field dapat diartikan sebagai rentang jarak yang dimiliki objek foto untuk menghasilkan variasi ketajaman atau fokus pada foto yang dihasilkan. Fotografi juga bisa menyebut sebagai kedalaman ruang. Teknik exposure. Teknik exposure yaitu teknik yang mengombinasikan antara objek diam dengan objek yang bergerak ditambah juga pengaturan shutter speed yang lambat untuk mendapatkan efek pergerakan atau bekas jejak dari benda yang bergerak. Sekarang kita bakal ngebahas tentang apa? Ayo, tentang apa? Tentang segitiga fotografi atau biasa disebut juga segitiga exposure dari penggabungan shutter speed, diafragma, dan ISO. Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang shutter speed. Oke, shutter speed itu apa sih? Shutter speed itu kecepatan si kamera mengambil gambar, mengambil foto, mengambil momen, ya kan? Jadi satuan shutter speed itu dari 1 sampai ada yang paling gede itu 1/8000 ya, ada kamera yang paling gede itu ada 1/8000 dan satuan shutter speed itu second. Oke, ada dua teknik cara yang bisa kita gunakan di shutter speed. Yang pertama, speed lambat. Nah, speed lambat itu apa sih? Speed lambat itu gimana caranya si kamera mengambil gambar dengan cara speed yang lambat dan hasil gambarnya bakal jadi seperti contoh yang ini. Nah, itu contoh shutter speed lambat. Shutter speed lambat itu kisaran dari ada yang sampai paling lambat itu 30 second. 30 detik itu lama banget kan. Dan ada 1 second, bahkan 1/5 second sampai 1/20 second itu masih dikategorikan speed lambat. Nah, speed lambat itu kita gunakan dalam kondisi yang gelap. Kita bisa menggunakan shutter speed lambat. Oke. Dan shutter speed lambat itu membantu untuk mengambil cahaya semakin banyak. Itu gunanya shutter speed. Dan shutter speed yang kedua itu adalah shutter speed cepat. Shutter speed cepat itu apa sih? Shutter speed cepat itu si kamera mengambil gambar dengan cara kecepatan tinggi. Kecepatan paling tinggi di kamera itu ada sekitar 1/8000
second. Itulah lama, itu cepet banget men, per 8.000 tuh asli. Itu gunanya buat ngambil momen-momen yang selalu bergerak, dan contoh gambarnya ada seperti ini. Nah, tapi ingat, misalnya kita pakai shutter speed cepat, otomatis gambar lu akan berubah menjadi gelap. Karena apa? Karena si kamera mengambil cahaya itu sangat cepat. Dibandingkan dengan shutter speed lambat, si kamera bakal mengambil cahaya dengan cara yang lambat. Seperti kita anggap saja ini shutter speed. Oke, misalnya ini cahaya. Kita pakai shutter speed lambat. Set, banyak kan cahaya yang masuk. Coba kita pakai shutter speed cepat. Set. Nah, hasil gambar bakal jadi lebih gelap dibanding dengan shutter speed lambat. Tapi keuntungannya shutter speed cepat, lu bisa ngambil momen dengan cepat. Misalnya orang jalan, orang lari, atau motor, mobil yang sedang bergerak. Oke, itulah shutter speed. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu apa? Kedua itu aperture atau diafragma. Biasa kita sebut juga orang-orang ngomong tuh bukaan ya kan. Bukaan itu satuannya adalah F kecil ya. Nah, apa sih diafragma itu, apa sih bukaan itu, apa sih aperture itu? Jadi, diafragma itu adalah bukaan si jendela kamera itu. Jadi, ibaratnya itu aperture itu ya jendela. Di rumah lu pasti di kamar lu tuh ada jendela kan. Nah, jendela itu ada hordengnya. Misalnya, cahaya dari luar, cahaya matahari itu masuk ke ruangan lu, ke ruangan kamar lu yang ada jendelanya, dan di situ ada hordengnya. Nah, hordengnya itu terbuka lebar. Nah, semakin lebar lu ngebuka hordeng lu, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Dan sebaliknya, semakin kecil hordeng yang lu tutup, semakin dikit cahaya yang masuk. Oke, lu mau bikin bokeh, lu pakai f yang kecil. Kayak lensa fix itu pakai f-nya 1,8. Dan hasil gambar cahaya yang masuk itu banyak, dan bokeh di belakangnya cakep bener. Makanya kalau lu mau foto dan hasilnya belakangnya itu blur, lu pakai diafragma yang bukaannya kecil, bukaan angkanya ya kecil. Dan sebaliknya, misalnya lu mau foto landscape, lu mesti pakai aperture yang angkanya angka besar, bukaannya bukan kecil. Angka besar tuh, yang paling besar bisa sampai 22. Dan itu bakal nyebabin gambar lu semua jadi all focus, nggak cuman setitik fokus saja. Karena semakin tinggi angka diafragma lu, semakin luas fokusnya, semakin jelas fokusnya. Jadi semua objek sini tuh fokus. Tuh, itu yang namanya aperture. Dan ada beberapa contoh aperture. Ini dia contohnya. Nah, yang ketiga itu, ini yang terakhir. Ini hal yang paling menurut gua, ISO itu penting banget untuk suatu hasil gambar yang bagus. Jadi yang kita bakal bahas yaitu ISO. Yang ketiga itu ISO. Anjing. ISO itu apa sih? Oke. ISO itu misalnya ISO itu kelipatannya tuh ratusan men, bahkan ada puluhan ribu atau ada ribuan lah pokoknya. ISO itu dimulai dari angka 100 sampai 12 sampai 6400 ada, dan seterusnya sampai 12.000 sekian lah pokoknya. Nah, ISO itu kita gunakan misalnya, kita gunakan misalnya kondisi cahaya emang gelap ya, dan lu membutuhkan suatu tingkat keterangan yang lebih gitu. Lu pakai ISO yang tinggi. Tetapi semakin tinggi ISO lu, gambar itu bakal menjadi noise. Noise itu apa sih? Nah, noise itu ada bintik-bintik di kamera cuy. Lu suka lihat gak sih gambar yang ISO-nya over,
itu gambar foto lu hasilnya tuh bakal jadi noise, atau biasa disebut juga dengan koral sih, batu koral. Ini koral batu, bentuknya bakal jadi kayak batu-batu gitulah, kecil-kecil. Nah, tapi gua anjurin sih, settingan pertama itu mendingan sih pakai setting ISO dulu. Nah, kalau kondisi kayak gini, gue lebih suka pakai ISO yang sangat rendah. Berapa? ISO 100. ISO 100 itu hasil gambar lu bakal jernih tanpa noise. Dan usahain ISO maksimal itu sampai 800. Udah, jangan lebih dari 800. Takutnya kalau ISO lebih dari 800, gambar lu bakal menjadi noise, koral gitu. Nah, kesimpulannya dari ISO adalah semakin rendah ISO lu, cahaya yang ditangkap sama kamera itu semakin dikit, tapi hasilnya tuh bakal jernih, bersih. Dan misalnya semakin tinggi ISO lu, semakin banyak cahaya yang masuk, tetapi gambar lu bakal menjadi noise. Itu dia ISO. Jahat kan ISO? Oke, jangan terlalu tinggi, lu naruh ISO. Nah, itu yang namanya segitiga exposure atau biasa disebut dengan segitiga fotografi. Meliputi dari shutter speed, diafragma, dan ISO.